Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami semua anak-anak. 1 minggu lamanya Engkau telah membimbing kami, mencukupkan segala apa kebutuhan kami, baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Dan kami mengerti dan sadar bahwa itu semua hanya karena anugerah dan belas kasihan-Mu kepada kami. Saat ini kami datang di hadapan dan sujud di hadapan kaki-Mu. Ini kami manusia yang hina dan berdosa dari antara semua manusia pendosa yang telah Engkau ciptakan di tengah-tengah dunia ini sejak awal dunia diciptakan. Tuhan Yesus, banyak sekali pelanggaran kesalahan yang kami lakukan, baik yang secara sengaja maupun yang tidak, satupun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Dan kami sadar bahwa itu suatu hambatan dan penghalang kami untuk datang kepadamu. Dan saat ini kami mohon berbelas kasihan dan ampunilah segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami yang telah pernah kami berbuat di hadapan. Suci kuduskan kami dari kuasa dari tiang kayu salib. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami hanya manusia yang hina dan berdosa, buta tuli telanjang. Kami mohon, urapilah bibir dan lidah kami, sehingga apa yang kami katakan bukan lagi datang dari diri kami sendiri, tapi Engkaulah yang berkata-kata, sehingga menjadi kemuliaan nama-Mu yang di surga. Segala kuasa kegelapan, roh-roh penghulung di udara, roh-roh dunia, kesibukan hati pikiran kami seiman, kami seroh, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Kami mohon tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan biarlah tiang api yang melingkupi kami masing-masing pribadi di mana saja kami berada, di malam hari ini dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di Perjanjian Baru. Galatia pasal 3, ayat 1 sampai yang ke-7. Galatia pasal 3, ayat 1 sampai yang ke-7. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita bacakan bersama-sama di dalam hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? 4. Sia-siakan semua yang telah kamu alami sebanyak itu. Masakan sia-sia. 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Sebelum kita membahas secara singkat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa salam Elohim buat Pangeran Ilahi, salam Elohim juga buat mempelai, salam Elohim buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mempelai Kristus,
Dan salam Elohim juga buat ketiga pasukan. Dan saya menyapa mewakili kami dari ketiga pasukan. Salam Elohim buat penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat beribadah, selamat bergabung, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita, biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran yang sudah kita bacakan ini Bapak Ibu, dan di sini saya hanya mengingatkan, saya yakin dan kita yakin masing-masing pribadi bahwa semua kebenaran firman Tuhan itu, kita ini bukan lagi hanya seperti remaja atau anak-anak. Jadi sudah dewasa secara jasmani, tentu saja setidaknya kita juga sudah dewasa secara rohani. Namun di sini hanya saya perantaran untuk mengingatkan kita apa yang diingatkan oleh seorang yang diurapi Tuhan kepada orang-orang yang ada di Galatia pada saat itu. Kalau kita melihat judul dari yang kita bicarakan ini adalah dibenarkan oleh karena iman. Jadi seseorang diumpamakan seperti Abraham yang beriman. Dan bukan karena dia mengikuti hukum Taurat. Pada saat Abraham, hukum Taurat masih belum ada. Jadi dari keturunan Abraham baru di situ ada hukum Taurat. Jadi waktu Abraham, makanya dikatakan bahwa Allah itu Maha Kudus, yang bersalah berarti harus lenyap di antara bangsa yang terpilih. Dan sudah tidak ada lagi istilah belas kasihan. Nah, sedangkan pada masa Musa diturunkan hukum Taurat, dan di situ pula semua orang yang terpilih tidak mendapat pengampunan. Karena semua manusia, walaupun dia pilihan, tidak lepas dari kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Dan dengan hukum Taurat, mungkin dia bisa lolos 1, 2, 3. Tapi 7 lagi hukum Taurat, dia akan terikat. Apalagi 2 hukum terbesar. Nah, di situ diingatkan oleh si Paulus ini kepada orang-orang Galatia. Katanya di sini orang-orang Galatia yang bodoh. Kita berbicara tentang kebodohan ini ada 2 pihak. Kita secara manusia jasmani, kita anggap yang bodoh itu mungkin yang berpenyakit secara manusia jasmani, mungkin penyakit jiwa ODGJ, atau mungkin dia itu dikatakan tidak bisa membaca, menulis, dan lain-lain. Itu secara jasmani. Namun pada saat Paulus menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Galatia, kata bodoh ini artinya bukan mereka bodoh secara jasmani. Mereka semua pintar secara jasmani, berkata-kata, punya segala hal yang ada di dunia ini, punya kedudukan tinggi, jabatan, semua mereka punya. Namun secara iman, secara roh, di mata Tuhan, itu mereka semua bodoh. Jadi ini bukan bodoh secara penilaian kita secara manusia jasmani. Karena manusia melihat apa yang di depan mata, penampilan, dan mungkin kekuatan, dan lain-lain. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi bagi Tuhan, kita semua tidak ada istilah ini yang pantas dan itu tidak pantas. Ini ada jabatan kaya dan ini hanya petani dan tidak pantas. Jadi kita semua saat ini, kata firman Tuhan, tidak ada istilah di mata Tuhan kita dibeda-bedakan. Yang membeda-bedakan itu, yang salah itu adalah orangnya yang imannya ada kesalahan atau keliru imannya sehingga timbul rasa menilai dan
membeda-bedakan sehingga merasa yang lain bodoh dan dia sendirilah yang paling pintar dan benar dari antara orang-orang sekelilingnya atau bisa seluruh dunia. Nah, katanya di sini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Digambarkan di sini bahwa Tuhan Yesus itu digambarkan, dilukiskan sebagai terang yang ada di depan kita. Artinya kalau kita berbicara secara manusia jasmani ini, artinya ibarat kita sedang berjalan di tengah kegelapan malam. Tanpa ada mungkin terang senter, berarti kita bisa tersandung, bahkan kita bisa celaka. Dan kita tidak tahu apakah di depan sana ada lubang atau ular, ya kita tidak bisa tahu. Tapi ketika kita memakai senter, kita bisa mengetahui mana lubang, mana ular, dan lain sebagainya. Artinya kita bisa selamat dan sampai ke tujuan karena kita memiliki senter itu secara manusia jasmani. Nah, secara rohani, Paulus di sini berbicara secara rohani bahwa karena Tuhan Yesus yang sudah disalibkan oleh nenek moyang kita, dan itulah yang menjadi terang bagi kita yang merasa beriman kepada Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita sudah menjadi pelakunya, tapi kalau kita hanya berkata-kata saja, artinya firman Tuhan itu belum hidup. Sehingga dia tidak memberitahu kita, membukakan bahwa di depan sana ada sesuatu lubang yang akan kamu lalui dan kamu akan jatuh. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus yang menjadi terang melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dengan berbeda dengan pekerjaan senter atau terang secara manusia jasmani ini. Senter itu tidak bisa memberitahu, baru dia bisa memberitahu setelah kita pantulkan atau sudah tiba saatnya, ya baru kita tahu. Tapi ini perbedaannya, bahwa dengan penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus, artinya kita anak-anak Tuhan berjalan sesuai terang, sehingga kita tidak melakukan perselingkuhan, kita tidak melakukan penipuan dan lain sebagainya. Saya tidak jelaskan satu persatu mungkin yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya adalah orang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dan ketika kita belajar menjadi pelaku firman, berarti kita itu yang diumpamakan oleh Paulus, yaitu kita berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, dan dalam kita menjalankan kebenaran firman Tuhan itu, artinya kita juga ikut disalibkan. Diteruskan di sini, hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah telah kamu menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Diingatkan di sini bahwa orang Galatia ini apakah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Ada istilah di sini seperti memilih. Kalau ibarat ujian di sekolah, ya, anak sekolah, artinya ada istilah memilih A, B. Artinya, adakah kamu telah menerima Roh karena satu, melakukan hukum Taurat, atau yang kedua, karena percaya kepada pemberitaan Injil. Artinya ini suatu ujian atau proses bagaimana orang-orang Galatia itu yang secara umumnya bodoh secara rohani, tapi pintar secara jasmani. Apakah ada juga yang pintar secara jasmani dan pintar secara rohani? Artinya mereka bisa mengetahui dan menjawab, memilih apa jawaban dari pertanyaan tersebut yang
diperkatakan oleh Paulus. Saat itu kepada orang Galatia. Saat ini kepada kita ditanyai masing-masing pribadi. Bukan kita melihat teman kita, sahabat kita, bahwa itu ditujukan. Pertanyaan itu kepada kamu, kepada mereka, bukan kepada saya. Karena saya di luar dan sudah merasa benar. Jadi saat ini kita dipertanyakan. Tentu saja bagaimana dengan kita menjawabnya. Artinya dijelaskan bahwa kalau kita melakukan hukum Taurat, roh itu tidak akan pernah datang kepada kita. Karena hukum Taurat itu tidak ada yang bisa melakukannya. 1 sampai 10 dan 2 hukum terberat, hukum terbesar. 1 pun tidak ada yang bisa melakukannya. Jadi makanya bagaimana roh Tuhan itu masuk ke dalam diri kita ketika kita terikat dari kutuk dosa. Artinya kesalahan ketika kita melanggar hukum Taurat itu berarti kita ada di bawah kutuk dosa. Sehingga kita terikat dan Roh Kudus itu tidak akan pernah masuk. Karena Roh Kudus itu namanya saja Roh Kudus berarti kudus. Jadi berbeda dengan roh dunia. Tanpa kudus, nah itu dia inginkan. Jadi yang gelap-gelap itu roh dunia inginkan. Karena dia bisa bersembunyi dalam kegelapan itu. Sementara kalau kita berjalan di terang, menyalibkan diri, dan mengikuti kebenaran firman Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita juga harus bisa melalui Roh Kudus itu yang bisa memberi kita apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang kemudian hari, dan yang sesuai dan yang tidak sesuai. Nah, kalau kita berada di bawah hukum Taurat, artinya kita semua akan mati. Kalau kita perhatikan bangsa Israel dalam melakukan hukum Taurat, mereka semua tidak sampai ke tanah Kanaan. Karena tidak ada istilah belas kasihan. Sedangkan yang dimaksud di sini bukan dalam arti kita saat ini tidak melakukan hukum Taurat itu. Bukan. Jadi dikatakan kalau kita bergantung pada hukum Taurat, artinya Roh Kudus tidak akan masuk berdiam di dalam diri kita. Jadi saat ini karena sudah ada Tuhan Yesus yang memperdamaikan kita, menebus kita dari hukum Taurat tersebut, ikatan sekalipun kita melakukan kesalahan dari hukum Taurat itu, diberi kesempatan belas kasihan. Ketika kita sadar bertobat, artinya kita bisa dipulihkan hubungan kita dengan Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan pada saat hukum Taurat belum Tuhan Yesus turun ke dunia ini, artinya yang melanggar ya harus dibunuh, dilempar dengan batu. Jadi itu mungkin kita bisa tanggapi secara manusia jasmani dan rohani bagaimana perbedaan yang dimaksud oleh Paulus kepada orang-orang Galatia yang zaman dahulu kala ini. Dan saat ini kita pasti juga mengetahui bagaimana kita saat ini. Apakah termasuk masih kita melakukan hukum Taurat karena atau percaya kepada pemberitaan Injil. Kita berkata bahwa dengan saya mengikuti hukum Taurat, Roh Kudus bisa masuk ke dalam diri saya. Dan dijelaskan di sini bahwa bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena percaya kepada pemberitaan Injil, karya keselamatan karena begitu besar kasih Allah. Sehingga dari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dia naik ke surga. Dan dia lagi menjanjikan akan memberikan Roh Kudus. Di situ kita tahu berarti dari pemberitaan Injil, dari penyaliban Tuhan Yesus kita akan menerima Roh Kudus. Kalau hukum Taurat belum menjanjikan Roh Kudus. Tapi bukan dalam arti kita tidak melakukan juga hukum Taurat. Mungkin misalnya kita bisa membuat patung. Bukan. Namun ketika kita melanggar, ada belas kasihan. Karena sudah ada Tuhan Yesus Kristus diteruskan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini lagi sebuah pertanyaan yang harus
dijawab bukan tertuju kepada mungkin pemuka agama, dia yang mewakili umat semuanya untuk memberi jawaban. Tapi ini dikatakan kamu, berarti kamu itu kita terlibat semua yang mengaku percaya kepada Tuhan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, kalau kita perhatikan dari atas ayat 1 tadi, artinya orang Galatia yang bodoh. Berarti secara manusia jasmani, apa yang ada di dunia ini, uang berkelimpahan, rumah mewah, mobil mewah, dan lain-lain, itu kebanggaan bagi kita. Itu sebuah kebenaran menurut kita. Sementara di mata Tuhan, itu sampah. Nah, di sini kita melihat perbedaannya. Artinya, kadang orang-orang Galatia yang mengaku beriman ini, padahal mereka tidak bisa membedakan bagaimana cara mempergunakan apa berkat Tuhan itu kepada masing-masing orang. Dan bagaimana cara mendapatkannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka tidak menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ibarat terang yang bisa memberi petunjuk mana yang salah, mana yang benar. Jadi saat ini kita juga diingatkan seperti itu. Bagaimana juga kita menjalankan yang ada di dunia ini, kenikmatan, kedagingan, dan banyak lagi yang bisa kita cita-citakan hidup di dunia ini. Artinya itu suatu kebodohan bagi kita yang sudah mengerti kebenaran. Bagi anak-anak dunia ini bukan kebodohan, tapi ini sebuah penghargaan. Ini sebuah pujian secara manusia jasmani. Nah, kita di sini diberikan dua pilihan. Kita tergolong orang bodoh atau bodoh secara jasmani tapi pintar secara rohani. Artinya, kita sudah mengerti kebenaran. Dan Tuhan Yesus mengatakan misalnya, ampunilah yang bersalah kepada kamu. Tanpa kamu mengampuni, dosamu tidak akan terampuni. Sekalipun kamu berguling-guling, mau mengeluarkan air mata sampai banjir lantai itu, tanpa ada ketulusan hati untuk mengampuni, mengeluarkan kesakitan itu, tidak pernah akan dosamu diampuni. Hanya membuat kita semakin tersisa aja. Artinya hanya manusia yang melihat dan menilai secara mata jasmani bahwa oh dia ini tulus, serius, sudah mengampuni. Padahal di mata Tuhan bukan itu yang dia minta. Tapi hati, seperti yang aku katakan tadi, manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati, karena tempat rohnya di dalam hati kita. Jadi makanya kita tidak perlu bersandiwara dan berpura-pura. Yang Tuhan minta adalah artinya hati kita. Nah, kita yang sudah beriman, mungkin mengikut Tuhan itu susah. Kalau Tuhan sudah disalibkan, berarti kita digambarkan juga memikul salib. Nah, dalam menjalankan perintah ini, menyangkal diri, mengikut Tuhan, jalannya hanya setapak. Dan kita secara manusia jasmani ini merasa tertekan, tertindas, tertolak, bahkan terbuang, dan bisa-bisa nyawa taruhannya. Dengan berjalannya waktu, kadang kita ini secara manusia jasmani berkata bosan, capek, dan lain-lain. Sehingga kita kembali lagi mungkin teringat sebelum kita menjadi pelaku firman, kita menjadi anak terang, kita teringat dengan bagaimana kemewahan kita selagi kita masih bebas menurut kita dan pergaulan di sana sini, sehingga kita merasa hidup ini penuh berkat. Nah, kita diingatkan saat ini Bapak Ibu bahwa ini yang membuat kita anak-anak Tuhan yang sudah mengetahui kebenaran, tidak lepas dari kejaran si jahat.
si jahat itu adalah yang membuat kita bodoh. Karena si jahat memakai manusia sehingga dia itu bodoh di mata Tuhan, tapi sekalipun dia dipuja-puja secara manusia jasmani. Tapi kata bodoh di sini artinya orang yang bodoh secara rohani. Yang bodoh itu artinya dia sudah oleh setan. Jadi dari kita diingatkan bahwa kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya tertunjuk kepada kita anak-anak Tuhan di belahan dunia ini di mana saja berada. Yang sampai saat ini sedang berlomba memperjuangkan iman untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Bukan tertunjuk kepada anak-anak Tuhan yang bodoh secara rohani, pintar secara jasmani dan dunia, dan yang mengandalkan akal pikiran dan segala apa isi dunia ini kepada mereka. Karena mereka seperti orang Galatia yang bodoh. Jadi ini diingatkan kepada kita. Kita yang sudah mengetahui terang kebenaran itu. Diingatkan supaya kita kuat untuk memikul salib, menyangkal diri, dan selalu dalam segala hal kita memakai terang itu. Ibarat lampu supaya kita bisa mengetahui mana lubang, mana ular. Artinya kebenaran firman Tuhan. Kalau aku melakukan ini, tidak mengampuni separuh-separuh, berarti apa yang menjadi terang? Berarti inilah saya ditawan oleh kuasa kegelapan, ditarik olehnya. Kalau hanya aku mengampuni separuh-separuh. Sedangkan kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi terang. Ini harus saya melepaskan dengan kesungguhan hati, tulus. Berarti baru dosa saya diampuni. Nah, ketika kedua itu berhadapan, artinya kita sudah memakai terang ibarat senter. Artinya inilah terang. Jangan hanya separuh-separuh. Si jahat berkata, ya cukup separuh-separuh saja. Siapa saja yang di dunia ini yang tidak berdosa dan bersalah. Tuhan sendiri mengatakan, ya satu orang pun semua sudah melakukan dosa. Tidak ada orang yang benar. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan ibarat senter yang tadi, artinya kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan tadi, artinya kita tidak bisa mengalahkan rencana yang mengatakan itu di dalam hati kita bahwa tidak apa-apa kalau hanya separuh-separuh. Lihat dan ingatlah yang dilakukannya itu. Kalau saya mungkin bisa saja lebih baik mati. Ya, saya tidak akan memaafkan, mengampuni. Nah, karena ada senter kita terang lewat kebenaran firman Tuhan, dia bisa mengalahkan, bahkan menghancurkan kuasa kegelapan itu yang tanpa sadar dia memakai diri kita sendiri. Dengan kita menghidupkan kebenaran firman Tuhan, bahwa terlebih dahulu kita harus mengampuni dengan ketulusan hati. Berarti kita bisa kalahkan. Ketika dia mendengar kebenaran itu muncul dalam diri kita, dia pasti ketakutan. Dan dia akan meninggalkan kita. Tinggal kita ini bagaimana cara menghidupkannya. Apakah menghidupkan kata dunia seperti bodoh di mata Tuhan, atau sekalipun bodoh di mata manusia tapi kita pintar di hadapan Tuhan. Sia-siakan semua yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan dia melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ini lagi diberi istilah tanya jawab lagi dalam hal iman, bukan dalam hal perdebatan, saling kita berdebat kelompok A, B, C sampai beberapa, dan kita saling menyerang. Bukan itu yang diajarkan dan diingatkan oleh Paulus di sini. Jadi kita di sini bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada Injil? Nah, di sini kalau dikatakan, artinya
yang melakukan hukum Taurat, bukan itu hukum Taurat itu yang bisa kita merasakan mujizat. Kita tidak merasakan mujizat dengan hukum Taurat, tapi yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah dan yang melakukan mujizat antara kamu, artinya itu karena kamu percaya kepada pemberitaan ini. Jadi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Kalau zaman dahulu kala, masa perjanjian lama, hanya orang-orang beriman yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang kudus di hadapan Tuhan, itu yang dikatakan bisa melakukan mujizat. Dan itu pun tidak dapat beberapa orang. Nah, ketika melakukan dosa, itu artinya ya berada di bawah kutuk maut. Nah, sedangkan karena kita ditebus oleh Tuhan Yesus, walaupun kita kadang sering melanggar kebenaran hukum Taurat ini, kita ketika kita sadar dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak melakukannya kembali, berarti kita bisa diberi belas kasihan, kita diberi kesempatan. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan kita diajarkan supaya kita juga kadang jangan salah beriman. Dengan dia melakukan seperti hukum Taurat, dianggapnya itu termasuk orang yang beriman. Nah, bukan juga dalam arti kita tidak melakukannya. Di ayat berikut ini kita bisa bahas nanti. Di ayat yang ke-6 diteruskan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, bukan karena hukum Taurat. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Berarti kepercayaan ini adalah iman. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya Abraham beriman kepada Allah Bapa di surga. Sehingga itulah yang benar. Dan kadang saat ini juga kita dipertanyakan, apakah kita juga diperhitungkan sebagai seorang yang melakukan kebenaran karena beriman, atau kita diperhitungkan yang melakukan kebenaran karena apa yang ada di dunia ini yang membuat kita sehingga dirasa benar oleh manusia jasmani. Namun Tuhan belum tentu dia memperhitungkan kita bahwa kita sedang berada di dalam jalan yang kebenaran. Makanya saat ini kita diingatkan bahwa kita masing-masing pribadi bertanya, apakah kita juga sudah masuk di dalam perhitungan tersebut atau masih belum. Kalau masih belum, kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Ketika kita sadar, berarti masih ada kesempatan karena Tuhan Yesus dia datang untuk mencari orang yang berdosa, yang bertobat, bukan orang yang berdosa dan seterusnya melakukan dosa terus, bukan. Jadi yang berdosa, yang bertobat. Artinya kita sudah melanggar hukum Taurat. Ketika kita sadar bertobat, berarti Tuhan Yesus disitulah datang. Ia datang kepada kita. Tinggal kita bagaimana cara meresponnya. Apakah kita menganggap ya masih lama, dan ini lagi masih zaman belas kasihan. Makanya dikatakan di ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Nah di sini kita ketahui bahwa yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Nah, bukan karena keturunan. Seperti yang dikatakan pada zaman Yohanes Pembaptis bahwa nenek moyang kami adalah kami ini keturunan Abraham, keturunan secara manusia jasmani. Nah, sedangkan yang dimaksud Tuhan bukan
keturunan secara manusia jasmani. Tapi secara iman yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada saat ibunya dan saudara-saudaranya mencarinya. Waktu dia mengajar di suatu rumah. Dan ada yang memberitahu bahwa dia sedang dicari oleh saudaranya bersama ibunya. Ibunya menurut sisilah manusia jasmani ini. Sementara apa yang dia katakan, bahwa ibu dan saudara-saudaranya adalah yang mengikuti katanya, yang menjadi pelaku firman-Nya, bukan secara manusia jasmani. Sisilahnya keturunan Abraham, saya keturunan. Nah, kita semua keturunan Abraham. Jadi yang dimaksudkan di sini biar kita bisa bedain bahwa yang dimaksudkan di sini adalah siapapun dia yang beriman kepada Tuhan Yesus, itu adalah yang dikatakan keturunan-keturunan Abraham, Bapa beriman. Nah, tentu kita bertanya, berarti iman tanpa perbuatan, banyak yang mengatakan saat ini, asalkan engkau beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini pun engkau masuk surga. Jadi sebenarnya di balik itu kita juga ragu. Karena kebenaran firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi yang menciptakan iman bukan perbuatan. Jadi yang menciptakan iman itu adalah roh kebenaran. Dan ketika iman itu hidup, berarti harus ada perbuatan. Jadi ketika iman tanpa perbuatan, di mata Tuhan juga mati. Jangan kita berkata hanya karena kasih karunia. Kita ini hanya hidup karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan. Ya, iya. Sudah dikatakan bukan karena perbuatan dan bukan karena kita memberi persembahan. Bukan. Iya, Tuhan sudah katakan itu. Tapi orang yang beriman harus memiliki perbuatan. Jadi kalau dibolak-balikkan, itu juga termasuk si jahat memakai penyamaran tingkat tinggi. Bahwa bisa dicopot ini. Kebenaran firman Tuhan di Efesus itu ya. Pasal 2 kalau saya tidak salah ya. Nah, bahwa kamu diselamatkan hanya karena kasih karunia. Dan itu bukan karena usahamu sendiri. Dan banyak di situ lagi. Secara manusia jasmani, kalau kita membahas itu secara manusia jasmani, sama seperti sisilah secara manusia jasmani yang dibahas tadi oleh orang-orang ahli Farisi, bahwa mereka keturunan Abraham, kita juga tertipu. Padahal yang dimaksudkan bukan seperti itu. Artinya, iman, orang yang beriman harus terlihat perbuatan. Iman yang menciptakan perbuatan, bukan perbuatan karena saya memakai jubah agama, saya seperti orang rendah hati berkata-kata di depan manusia, padahal hati saya semua kebencian dan suka menghakimi. Jadi bukan perbuatan itu yang menciptakan iman. Dia tidak bisa mengubah iman. Tapi iman itulah yang menciptakan perbuatan. Ketika iman itu hidup, artinya kita berjalan dalam terang. Dan kebenaran firman Tuhan itu adalah terang. Dan terang itu yang memberitahukan kita, oh ini salah. Orang yang berjalan dengan terang harus memiliki perbuatan. Kita diingatkan jangan sampai kita menjadi juga iman-iman. Thomas, harus ada bukti. Seperti di dunia nyata ini. Semua tanpa ada bukti, sekalipun kebenaran yang kamu katakan, kamu harus berlapis. Dikenakan semua undang-undang bahwa kamu salah. Dan itu sudah terjadi kepada Tuhan Yesus. Makanya kita ini, orang-orang yang saat ini sedang memperjuangkan iman, banyak sekali yang kita harus hadapi. Artinya, bukan hanya seperti orang-orang yang terikat dengan kebenaran secara manusia jasmani. Secara keseluruhan, kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini. Artinya, kita dibenarkan oleh karena iman. Dan orang yang beriman, iman tanpa perbuatan juga berarti di hadapan Tuhan
pada hakikatnya mati. Jadi jangan sampai kita salah melakukan perbuatan tapi iman kosong. Kita mengaku beriman juga dan perbuatan kita menghakimi, menghujat dan semua tidak percaya, sama sekali tidak percaya, sama sekali seperti iman-iman Thomas. Maka dari kesimpulannya dari sini kita diingatkan Bapak Ibu yang sedang memperjuangkan iman saat ini, kita sudah di pertengahan jalan. Jangan sampai kita ini dikatakan bodoh. Kamu telah memulai dengan roh. Kita sudah memperjuangkan, sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, sedang menghakimi, menghukum bumi ini. Dan jangan karena kita hanya tidak sanggup, merasa tertekan, merasa ada cobaan, ujian, kita kembali mengakhirinya di dalam daging. Tuhan Yesus, saya tidak sanggup lagi ini. Ya, saya tidak mampu. Padahal Tuhan Yesus tidak memberi kita cobaan di luar kemampuan kita. Kita ini saja yang sering mengeluh hanya sedikit, sudah mengeluh. Padahal di sisi lain kita juga berani mengajarkan kepada sesama kita bahwa mengikuti Tuhan itu sekalipun dicincang-cincang, ya jangan pernah takut. Nah sementara kita belum sampai ke situ, hanya cobaan kecil saja, kita sudah merasa capek dan tidak mampu lagi. Apalagi bagaimana kita nanti bisa menghadapi seperti yang kita katakan itu kepada sesama kita. Makanya kita ini mulai saat ini diajarkan. Semakin pohon itu tinggi, anginnya semakin kencang. Sehingga apapun nanti badai, cobaan yang lebih daripada itu, berarti kita bisa menghadapinya. Karena kita sudah terbiasa belajar. Kalau aku kasih contoh secara manusia jasmani, coba kalau seseorang belum pernah, misalkan kita memasak, ya rata-rata kita ini ya bisa, setidaknya bisa memasak. Nah, kalau kita baru belajar untuk memasak, sangat menurut kita itu tidak mampu, sangat berat sekali. Tapi sementara yang sudah dididik untuk belajar memasak, dengan kita melihat, ya kita merasa ini kita baru diperhadapkan cobaan yang satu dengan cobaan yang satu, berarti itu untuk membentuk kita. Kita dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita. Berbeda rencana Tuhan dan berbeda rencana kita. Termasuk dalam, adakah kamu sebodoh itu? Jadi, jangan sesuai dengan kehendak kita. Kita bodoh di mata Tuhan, tapi kita serahkan, biarlah terjadi sesuai Tuhan Yesus Kristus. Kita siap dibentuk olehnya. Maka dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya hanya manusia yang hina dan berdosa, buta tuli telanjang, sangat terbatas untuk menyampaikannya kepada kita semua. Dan biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan menjelaskan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan kita, langkah kita, nafas kita, sehingga itu yang menuntun kita dan menjadi kemuliaan namanya yang di surga. Demikian firman Tuhan, dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kita agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada host. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak. Dari awal ibadah kami sampai pertengahan hingga kami akhiri, sebenarnya kami membimbing kami lewat kebenaran firman. Apa yang kami rasa secara manusia jasmani ini, kami merasa pintar, padahal di hadapan-Mu kami ini semua bodoh. Dan kami semua merasa bahwa kami tidak lepas dari kebodohan itu, Tuhan Yesus. Ampunilah kesalahan kami dari kebenaran firman-Mu. Saat ini, kamu memberi kami petunjuk, membimbing kami apa yang harus kami lakukan, supaya kami menjadi terang. Dan kami siap memikul salib. Sehingga sekalipun kami ini
Di mata manusia dianggap bodoh, tapi kami di hadapanmu pintar. Itulah yang kami lakukan saat ini. Kami sudah membuka hati kami. Masuklah Roh Kudusmu, bentuklah kami sesuai dengan kehendak dan menjadi kemuliaan namamu yang di surga. Dalam segala hal yang kami lakukan, yang kami alami, lalui di tengah-tengah dunia ini, untuk memperjuangkan iman kami. Biarlah Roh Kudusmu yang membimbing kami, yang menjadi terang, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendakmu, sehingga dari berbagai macam cobaan-cobaan yang ada di dunia ini, kami tidak mudah jatuh, karena Rohmu ada di dalam kami, yang menuntun kami. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami, dan kami masuk di sesi kesaksian. Kami mohon, Engkaulah selalu bersama-sama dengan kami, dan sehingga kami yang bersaksi menjadi berkat bagi kami semua anak-anakmu, dan terlebih anak-anakmu yang ada di luar sana. Di muka bumi saat ini, banyak yang terjadi. Murka, bencana alam, malapetaka, karena waktunya sudah tiba. Kami mohon Engkau mengetahui semua anak-anakmu yang telah Engkau tandai, meterai, menjadi milik kepunyaan, di mana saja mereka berada saat ini, Tuhan Yesus. Bentengilah kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan Engkaulah tiang api di malam hari yang melingkupi dan menyertai kami, dan tiang awan di siang hari. Dan Engkau yang berperang melawan semua musuh-musuh kami, sehingga kami hanya tinggal diam dan menonton apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Segala sistem-sistem, aturan-aturan yang akan diberlakukan di kemudian hari. Engkau punya cara untuk menyelamatkan anak-anakmu. Dan Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menuntun setiap anak-anakmu di mana saja mereka berada, apa yang seharusnya kami lakukan masing-masing pribadi, sehingga menjadi kemuliaan namamu yang di surga, dan kami semua bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Segala sakit penyakit, terlebih racun, secara terlihat tidak terlihat, saat ini segala apa yang kami perjualbelikan, semua sudah tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Kami mohon beri kami hikmat yang daripada Engkau, sehingga kami bisa tidak tertawan, dan kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan kuatkanlah kami untuk terus berjalan mengikuti Engkau, terutama dalam hal memikul salib dan sangkal diri. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami kepada Bapa di surga. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Hamasia Elohim. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ibadah selesai. Dan sebenarnya ya, tidak ada yang baru saya dikatakan ya terbaru disampaikan. Sebenarnya kita semua ya selalu dihimbau setiap saat
setiap doa malam, ibadah pagi, bahwa kita senantiasa ya berdoa dan berjaga-jaga dalam segala hal. Hanya saya ingatkan bahwa saat ini sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa segala kuasa di bumi di surga sudah diberikan kepadanya. Dan bumi saat ini ya ada di telapak tangan Tuhan Yesus. Tergenapi kuasa kebenaran firman Tuhan itu tergenapi. Jadi mau terserah kepada Tuhan Yesus, mau dia miringkan, mau dia balikan, mau diapain, ya itu terserah kepada Tuhan Yesus. Namun di situ saya melihat ya, kalau saat ini masih kita merasa kaget, dan mungkin bencana-bencana yang terjadi ini melebihi dari yang biasanya. Namun sebenarnya bukan hanya seperti itu lagi di kemudian hari ini, Bapak Ibu. Jadi sudah lebih parah lagi sebenarnya di kemudian hari ini nanti, karena waktunya sudah tergenapi, dan juga anak-anak Tuhan, malaikat Tuhan sedang bertugas di muka bumi ini, dan mempelai juga ya seperti itu ya, tongkat bola-bola api dilempar, dan banyak sekali yang susah kita selami secara manusia jasmani yang akan terjadi dengan seketika, hanya dengan kedipan mata. Jadi kita saat ini ya merasa senang-senang saja, padahal hanya kedipan mata sudah terjadi sesuatu yang mungkin sudah tidak ada lagi pertolongan atau belas kasihan. Jadi itu yang akan terjadi di kemudian hari itu lebih besar lagi dari sebelumnya, dan ditambahkan lagi frekuensinya, Bapak Ibu. Jadi kita anak-anak Tuhan, makanya saya ingatkan ini, kita anak-anak Tuhan, jangan sampai kita hanya karena merasa bosan, merasa capek, dan tidak sanggup menghadapi fitnahan atau lain-lain, artinya kita kembali lagi ditawan oleh roh-roh dunia. Jadi jangan sampai kita dikatakan seperti orang bodoh, kita sudah memulai dari roh dan kita mengakhiri dengan daging, atau kita tahulah apa yang dikatakan dengan daging. Jadi saya ingatkan bahwa kita anak-anak Tuhan saat ini semua sudah ada di dalam perlindungan Tuhan dan pembentengan Tuhan, selagi kita selalu berjalan sesuai kebenaran firman-Nya dan sesuai dengan kehendaknya. Dan kita sebenarnya mendapatkan semua kebaikan bagi Tuhan, tapi bagi kita itu suatu kecelakaan. Jadi kita diingatkan bahwa anak yang dia sayangi harus dihajar, ditegur. Jadi kadang kita ini ada berbeda-beda. Semua kita manusia di dunia ini berkata saya beriman, namun iman kita itu sesuai dengan kehendak kita, maksud kita. Artinya ketika kita merasa bahagia disambut oleh dunia, kita merasa saya beriman. Padahal di mata Tuhan bukan itu iman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita berasal bukan dari dunia ini. Yang tidak berasal ya makanya dibenci, ditolak. Ketika kita bersama-sama roh kita dengan dunia ini, kita dilayani, disambut, dihargai, dan lain-lain. Nah, jangan sampai karena sesuatu hal itu terjadi pada diri kita masing-masing, anak-anak Tuhan, baik yang ada di ketiga pasukan dan di luar sana, jangan sampai kita merasa putus asa. Jadi kita saat ini semua yang sedang berjuang, mari kita berjuang terus-terusan. Jangan kita pernah takut, karena ada perlindungan dan pembimbingan Tuhan kepada kita masing-masing, anak-anak Tuhan di mana saja kita berada. Dan ada malaikatnya yang menjaga kita. Namun dalam hal ini, itu yang aku ingatkan kembali. Harus kita pintar juga menguji roh itu berasal dari mana. Roh dunia atau dari roh Tuhan. Saya ingatkan seperti yang aku katakan tadi, terutama dalam hal mengampuni. Artinya yang berasal dari roh Tuhan, artinya mengampuni itu harus
sungguh-sungguh, betul-betul, walaupun sudah tertanam atau berkarya dalam hati kita ini, harus kita keluarkan benar-benar, bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi dalam hati sudah tertanam. Nah, itu yang diingatkan oleh Tuhan, yang dikehendaki itu berasal dari roh kebenaran. Sementara mungkin kita sedang melepaskan pengampunan itu hanya berkata-kata atau hanya separuh hati. Artinya, nah itulah si jahat tadi yang membuat kita itu bodoh, sehingga tidak mengetahui kebenaran itu. Hanya kita mengatakannya, oh ini yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, harus mengampuni dengan sungguh-sungguh hati yang tulus. Nah, kita bisa mengatakannya, artinya melihat, tapi seperti mereka seperti melihat tapi tidak mengerti. Jadi mendengar tidak memahami, ya. Seperti itu ya. Kita bisa katakan bahwa itu yang harus dilakukan. Nah, yang kita lakukan sebenarnya bukan seperti yang kita perkatakan itu. Nah, itu cara-cara tingkat tinggi penyamaran si jahat. Sehingga kita bisa bedakan, oh ini roh dari nabi-nabi palsu. Dia menyamar, berkata, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, tidak apa-apa. Jadi itu dari roh-roh dunia yang menyamar sebagai terang, memakai juga firman Tuhan. Tuhan maha pengasih, Tuhan maha penyayang. Nah, kita harus bisa bedakan. Dan kita anak-anak Tuhan, di mana saja berada, ketika kita diingatkan mungkin lewat penglihatan, pendengaran, mimpi, kita diingatkan mungkin kita keluar dari kota itu, berarti itulah suatu peringatan dari Tuhan bahwa kita harus berjaga-jaga. Setelah itu pasti ada konfirmasi, ada pemberitahuan 1-2 kali lagi, 2 kali. Ketika sampai ketiga kalinya, mungkin kita sudah keluar dari kota itu. Jangan kita menganggap, oh ini tak usah. Padahal Tuhan sudah memperingatkan kita, pribadi dengan pribadi. Itu yang aku maksud, pribadi dengan pribadi. Ada cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Nah, kita sebelum peringatan ketiga kita harus keluar. Bukan dalam arti ini secara umum. Jangan nanti kita salah paham. Berarti kami semua yang ada di belahan dunia ini, yang percaya kepada Tuhan sampai saat ini, berarti kami semua harus keluar. Ya, mungkin ada berbeda-beda cara Tuhan. Waktunya kita tidak tahu. Mungkin waktu yang A si B, mungkin saat ini, esok, lusa, nah seperti itu. Atau ya sama seperti Abraham. Dia tidak disuruh ya keluar dari kota itu karena Sodom dan Gomora yang dihancurkan. Jadi jangan kita salah tanggapi. Jujur saja juga ya, saya juga pusing karena ya sebenarnya tanpa kita bertanya, banyak yang bertanya lewat chat bagaimana. Nah, padahal sebenarnya kita sudah diajar bahwa kita ini kan terhubung dengan Tuhan. Makanya kita diajarkan untuk terhubung, selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, sehingga ada cara Tuhan untuk memberitahu kita lewat mimpi, penglihatan, pendengaran, atau anak-anak Tuhan lainnya. Kamu keluar. Nah, kenapa lagi kita bertanya kepada ya mungkin seseorang ya, bagaimana saya ini? Padahal ya ada cara Tuhan sebenarnya. Seakan-akan kita berpikir bahwa Tuhan yang dipercayai oleh si A itu berbeda dengan Tuhan yang kita percayai. Jadi kita harus belajar bahwa itu suatu cara Tuhan untuk memberitahu kita segala sesuatu. Nah, ketika kita diberitahukan segala sesuatu, jangan kita berkata juga, Tuhan saya ini beriman. Saya kasih contoh, sama seperti Sodom Gomora. Lot itu, ya, Tuhan memakai malaikatnya untuk mengungsikan, mengeluarkan Lot. Karena walaupun Lot itu beriman dan masih terikat dengan dunia, sehingga dia itu ditarik oleh malaikat itu untuk keluar. Kenapa? Ya mungkin ada juga secara manusia jasmani ini, bagaimana ini harta saya, ini rumah saya dan lain-lain ya, sehingga dia itu ditarik karena malaikat itu sudah tidak sabar lagi. Nah, pada saat itu dia tidak mengatakan kepada
malaikat itu atau berdebat. Saya ini beriman kepada Tuhan. Emangnya Tuhan belum memberitahu kepada engkau malaikat bahwa saya ini beriman. Ya, dia beriman. Tuhan sudah tahu bahwa dia beriman. Justru itulah dia tidak suka, supaya dia tidak ingin Lot itu bersama keluarganya ikut mati lenyap dengan dosa orang-orang jahat itu yang tidak mau bertobat. Justru dia beriman, makanya dia dikeluarkan. Namun ada cara Tuhan kepada pribadinya sendiri. Dengan cara seperti yang aku katakan, dikirim malaikat Tuhan keluar. Nah, begitu pula kita. Bukan dalam arti Lot itu keluar sendiri tanpa pemberitahuan lewat malaikat Tuhan kepadanya. Atau dia langsung pergi, tidak. Jadi, seperti itu yang aku maksud, ya mungkin bisa kita tanggapi. Jangan nanti sebentar-sebentar ya kita bertanya, dan bagaimana dengan saya, dan begini begitu. Ya, seakan-akan kita ini semakin diajar rohaninya dari remaja ke dewasa, malah semakin turun dari remaja tadi semakin menjadi anak-anak, bayi-bayi rohani. Jadi kita sudah lama diajarkan, jadi kita harus, ya sebenarnya tingkatan iman kita ini semakin tinggi sebenarnya. Jadi jangan nanti lagi bukan dalam arti ya salah, ya larang. Aku perjelaskan supaya kita jangan sampai salah mengartikan. Jadi seperti itu yang aku maksud. Mungkin mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau terluka, tapi ini bukan saya yang menghakimi, hanya menjelaskan. Kita semua sama manusia berdosa, namun kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi biar kita tanggapi. Nah, arti pengungsian ini Bapak Ibu, saya ingatkan, karena saya juga banyak sekali yang bertanya, kenapa mengungsi dan apa artinya, apakah begini begitu. Nah, secara umum saya jelaskan, arti dari pengungsian itu ada beberapa hal. Yang pertama, karena kota itu akan dihancurkan dengan bencana alam. Jadi kita sebelumnya ada cara Tuhan untuk dikeluarkan, makanya kita mengungsi. Yang pertama. Yang kedua, artinya di suatu saat nanti ada sistem-sistem baru atau aturan-aturan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita di tempat keramaian atau di tempat yang bisa dilewati oleh roda dua, berarti kita ini bisa dikepung. Karena si jahat itu datang seperti pencuri. Dia tidak beritahu, oh ini, orang ini belum menerima aturan ini, jadi ya kita harus beritahu ke dia, kirim surat dulu. Berarti kalau mereka kirim surat, pasti kita tahu ya, keluar. Artinya diberlakukan itu, nanti tiba-tiba kita dikepung, ya ini begini begitu, seperti yang kita lihat kan di video-video kadang. Kemarin-kemarin itu langsung ditangkap dan diberikan aturan-aturan dunia ini. Supaya dunia ini aman, tidak ada terhapus seluruh kuman dan virus menurut mereka. Nah, bagaimana kita keluar? Sementara kita sudah dikepung. Nah, itu keduanya. Artinya kita sudah jauh dari tempat yang dikuasai oleh kuasa tersebut yang mau mencelakai anak-anak Tuhan yang masih bertahan sampai saat ini. Sehingga walaupun mereka bisa sampai di sana, dia mikir-mikir dulu apakah sanggup atau tidak. Dan walaupun dia sampai, kita sudah bisa mungkin melarikan diri. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena kita harus mempersiapkan membuka lahan, berladang. Karena semakin hari dunia ini semakin tidak baik-baik saja, karena cara si jahat ini pada saat pertama tadi banyak yang sebagian lagi belum menerima tanda binatang itu lewat suntikan. Terus dia lagi tidak memakai cara itu karena dia sudah terbongkar. Dia pakai lagi cara yang satu supaya yang tersisa yang belum menerima itu
kemarin-kemarin bisa setidaknya ya seperempat lagi dia tawan. Nah, di kemudian hari ini dia tahu bahwa masih ada lagi yang belum semuanya dia kuasai. Ya, nanti lewat semua yang kita beli, nah sudah diberi semua yang bukan berasal dari Tuhan. Ada yang bisa merusak tubuh, virus, racun, bahkan cairan tersebut dijadikan sebagai ini pengawet. Nah, kita tidak tahu. Nah, di situ nanti kita sudah bertahan. Kita melewati celaka yang pertama misalnya. Kita melewati celaka yang kedua. Namun, di ujung celaka yang kedua itu, kita tertawan. Nah, itu yang dikatakan celaka pertama, celaka kedua. Jadi, karena dia itu maunya supaya semua yang bertahan itu sampai saat ini, harus dia tawan maksudnya. Jadi makanya dia pakai cara ini. Istilah makanan-makanan itu atau yang dibeli itu ya, semua yang dimakan ya, dioles atau apa ya, dia pakai. Nah, kita semua membutuhkan itu kan. Nah, sehingga semua tertawan itu caranya. Makanya sebelum itu kita sudah tahu rencananya. Sehingga baginya sangat sulit. Namun ketika kita merasa susah, tidak bertahan ya, makanya dikatakan yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi ya mungkin terjadi yang dikatakan ya seperti kebenaran firman Tuhan ini tadi. Kamu sudah memulai dengan roh dan kamu mengakhirinya dengan daging. Jadi ya seperti itu ya kurang lebih. Dan yang keempatnya adalah kita itu fokus kepada Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain pasrah dan berserah kepada Tuhan. Karena sesama kita, bahkan keluarga kita, sudah tidak bisa lagi menolong kita. Dia sendiri belum tentu, dan kita sendiri berbeda mungkin karena berbeda. Jadi kita khawatir bahwa dia sendiri belum tentu bisa menolong dirinya sendiri. Cuma kita lebih fokus kepada Tuhan dan yakin karena kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Kita sudah berjuang. Jadi kita fokus bahwa hanyalah kepada Tuhan kita fokus. Dan itu yang aku ingatkan. Dan ketika kita di tempat kita, kalau kita sudah keluar masuk gunung atau mana ya dirasa aman, kita itu ya harus membentengi ya seperti yang aku katakan kemarin, membentengin tempat kita itu, rumah-rumah itu dengan ujian penyembahan. Kalau bisa ya berpuasa, dan selama mungkin berpuasa ini tidak paksaan sesuai kemampuan. Mungkin satu hari atau setengah hari ya, berarti buka, jadi berturut-turut sampai 3 hari kita berpuasa, dan harus kita mengangkat pujian penyembahan selama 1 jam paling tidak, baca firman Tuhan, menyanyi pujian lagi, dan ulangi lagi sampai waktunya sampai 1 jam. Kalau lebih itu terserah, mau 2 jam, 3 jam itu terserah. Jadi setidaknya ini 3 kali, pagi, siang. Namun dalam hal ini saya tidak mengatakan harus, hanya aku menjelaskan. Lihat pagar ya, pagar kaca, dan terlihat seperti paling dalamnya itu awan, luarnya itu api, dan di atasnya melengkung pelangi. Dan mungkin kurang lebih ya seperti itu. Kalau dilihat saja oleh si jahat, jangankan dia masuk ke dalam rumah, dilihat saja, oh ini saya bisa terbakar ini. Jadi ya seperti itu ya. Namun bukan kita asal-asalan. Jadi mungkin ya sungguh-sungguh. Dan bukan juga dalam arti ketika kita sudah melakukan itu dalam 3 hari itu, kita menganggap oh cukup itu saja tanpa saya memuji menyembah lagi ya. Mungkin
sudah cukup itu. Tidak, kita lakukan seperti yang biasanya sebelum-sebelumnya. Jadi ya itu saja ya yang bisa aku sampaikan. Dan kalau ada yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudariku, ada yang mungkin tersinggung, dan mohon dimaafkan saya, manusia yang hina dan berdosa ini. Kita diberi tanggung jawab untuk saling mengingatkan kepada sesama. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Dan saya